Abu Janda berulah lagi nih, jadi rame nih gara-gara postingannya yang ini. Yuk kita bahas. Dia awalnya menyoal bahwa kubah emas itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kubah timah atau kubah abu-abu. Nah, katanya Masjidil Aqsa baru dibangun 80 tahun setelah Nabi wafat oleh Khalifah. Padahal itu kan sebenarnya dia juga salah kaprah nih. Kita jelasin ya. Kata Abu Janda, yang nomor dua itu kubah emas bukan Masjidil Aqsa. Yang kubah nomor satu itu Masjidil Aqsa. Itu sebenarnya salah kaprah itu. Masjidil Aqsa adalah yang di kotak warna hijau itu. Semua komplek itu namanya Masjidil Aqsa. Nah, yang nomor dua itu Dome of the Rock itu tempat Nabi berpijak sebelum Mi'raj ya. Yang nomor satu itu adalah tempat sholat Nabi. Nah, itu sebelum disebutnya sebenarnya musola al-Kibli gitu. Jadi Dome of the Rock maupun atau Kubatul Sakhroh maupun musola al-Kibli itu semuanya ada di komplek Masjidil Aqsa gitu. Lalu dia bilang bahwa seolah-olah Masjidil Aqsa itu baru dibangun di tahun 691 Masehi oleh Abdul Malik Marwan. Itu salah. Abdul Malik Marwan itu hanya merenovasi gitu. Masjidil Aqsa itu udah ada sejak dulu, bahkan 40 tahun setelah Masjidil Haram atau Ka'bah dibangun. Ya, orang menyebutnya masing-masing ya. Ada Haram Asyarif, Masjidil Aqsa, mungkin orang Yahudi nyebutnya beda lagi, orang lain-lain. Masjidil Aqsa itu kan artinya sebenarnya masjid itu kan tempat sujud. Aqsa itu yang jauh. Sebenarnya tempat sujud yang jauh gitu. Dan itu dia kan sebenarnya coba menggugat bahwa Nabi kan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia sebenarnya ingin menyerang inti Islam itu sendiri sebenarnya tuh di bagian paling bawah itu. Nah, bukti lagi dia ingin menyerang fondasi Islam ini berikut ini. Nah, di sini bahkan dia terang-terangan bilang bahwa kemungkinan Al-Quran itu direvisi khalifah-khalifah setelah Nabi ini agak menggelikan sih. Memang kan Al-Quran itu dibukukan di masa apa namanya di masa Utsman ya. Tapi itu nggak ada revisi karena orang itu semua hafal Al-Quran gitu. Jadi kalau ada salah sedikit aja orang akan tahu. Dan ini sebenarnya orang ketika udah ngomong begini ini imannya patut dipertanyakan. Gitu. Ini karena ini adalah iman terbesar di dalam Islam dan bahkan Allah sendiri di Al-Quran mengatakan bahwa dia yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau ada yang tanya, kok ini ngaku Islam, ngaku NU, Banser kok kayaknya bertentangan dengan Islam ya omongannya. Kalau saya sih nggak heran ya, karena saya udah tahu orang ini sejak zaman Kaskus dulu. Anak-anak Kaskus lama pasti tahu ya, namanya dulu dia itu Seraf. Bahkan di salah satu tweet itu dia ngaku mantan Muslim loh. Nah, kenapa dia malah sekarang ngaku Muslim, bahkan bergabung dengan NU, itu sih sebenarnya saya tahu sih ceritanya. Cuman nanti saya bahas ini nggak cukup ya. Intinya hati-hati dengan orang ini dan teman-teman NU nggak semuanya setuju dengan orang ini dan memang saatnya nih orang ini ditertibkan nih oleh teman-teman NU sih. Ya kayak gitu aja lah.